Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Widi Wijaksono selaku dosen pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nadia Azka Pikria dengan NIM 2310105050425. Pada malam ini saya akan menyelesaikan tugas presentasi saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Tugas presentasi saya dengan judul Pendekatan kompetensi sebagai acuan pengembangan karir individu dalam perusahaan. Perusahaan konsultan internasional manajemen Arthur Andersen mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik dasar yang terdiri dari kemampuan atau skills, pengetahuan atau knowledge, serta atribut lainnya yang mampu membedakan seseorang dari yang perform dan tidak perform. Artinya, inti dari sistem kompetensi sebenarnya adalah sebagai alat penentu untuk memprediksikan keberhasilan kerja seseorang pada suatu posisi tertentu. Sistem kompetensi pada perusahaan dapat diaplikasikan dalam berbagai hal, termasuk rekrutmen, evaluasi kerja, pengembangan karir, dan masih banyak lagi. Sistem kompetensi pada perusahaan berusaha untuk mengeksplorasikan lebih jauh suatu posisi, mengenai pengetahuan dan keterampilan atau perilaku utama yang diperlukan seseorang untuk keberhasilan suatu posisi tertentu. Selanjutnya, menurut Spencer, ada beberapa pedoman dasar untuk mengembangkan sistem kompetensi pada perusahaan. Yang pertama, ada identifikasi pekerjaan. Yang kedua, melakukan analisis proses kerja. Yang ketiga, melakukan survei kompetensi apa yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut. Yang keempat, ada buat daftar jenis-jenis kompetensi yang diperlukan. Yang kelima, uraikan makna setiap jenis kompetensi. Yang keenam, tentukan skala tingkat penguasaan kompetensi. Yang ketujuh, jelaskan setiap jenis kompetensi dalam skala yang dibuat. Dan yang kedelapan, yang terakhir, uji kembali setiap daftar kompetensi yang telah dibuat agar dapat diaplikasikan. Selanjutnya, terdapat 5 karakteristik kompetensi. Yang pertama, motif atau motivasi. Motif atau motivasi merupakan konsistensi berpikir mengenai apa yang diinginkan sehingga menyebabkan suatu kejadian. Yang kedua, ada trait atau sifat. Trait atau sifat merupakan karakteristik fisik dan tanggapan yang konsisten terhadap informasi. Selanjutnya yang ketiga ada self-concept atau konsep diri. Self-concept atau konsep diri merupakan sikap, nilai atau imajinasi seseorang. Dan yang keempat ada knowledge atau pengetahuan. Knowledge atau pengetahuan merupakan informasi seseorang dalam lingkup tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima ada skills. Skills merupakan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Dari kelima karakteristik yang saya sebutkan tadi di atas, semuanya saling melengkapi dan membentuk kompetensi seseorang untuk mencapai performa kerja yang lebih optimal. Selanjutnya saya akan memberikan contoh studi kasus salah satu perusahaan di mana perusahaan ini adalah perusahaan besar memiliki ratusan karyawan dan perusahaan ini menerapkan sistem kompetensi untuk mengembangkan karir karyawan secara transparan dan objektif. Nah, caranya bagaimana? Jadi biasanya perusahaan ini menaikkan tingkat karyawan atau menaikkan jabatan karyawan menggunakan masa kerja. Siapa yang masa kerjanya lebih lama, maka jabatannya akan dinaikkan. Nah, sekarang atau saat ini perusahaan tersebut sudah tidak menggunakan masa kerja untuk naik jabatan, melainkan perusahaan ini menerapkan sistem kompetensi dengan cara memberikan kompetensi kepada karyawannya
berdasarkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan posisi. Nah, segitu aja contoh studi kasus dari saya. Baiklah, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.